Tahun 1872. Sebuah tahun yang akan dikenang dalam sejarah maritim karena penemuan yang sangat misterius. Lautan Atlantik yang luas terbentang di bawah langit cerah, menyimpan banyak rahasia di kedalamannya. Pada tanggal 4 Desember, sesuatu yang aneh menarik perhatian Kapten Morehouse di atas kapal Dei Gratia. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa di Cakrawala. Di kejauhan, sebuah kapal melayang tanpa tujuan, tampak seperti hantu di atas air. Itu adalah Mary Celeste, kapal yang tampaknya ditinggalkan, berlayar menuju nasib yang tidak diketahui. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di atas kapal itu. Pemandangan itu membuat Kapten Morehouse dan krunya merinding. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Apa yang terjadi pada Mary Celeste? Di mana krunya? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran mereka. Misteri kapal hantu itu akan segera terungkap. Kapten Morehouse mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki. Mereka menemukan Mary Celeste sebagian besar tidak rusak. Kapal itu dalam kondisi baik, tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kekerasan. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal. Muatan kapal sebagian besar utuh. Barang-barang berharga dan persediaan masih ada di tempatnya. Makanan dan persediaan masih ada. Namun, sekoci penyelamat hilang. Ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Barang-barang awak kapal tidak tersentuh di kabin mereka. Seolah-olah mereka meninggalkan kapal dalam keadaan tergesa-gesa. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang menunjukkan kemana mereka pergi. Mary Celeste adalah teka-teki yang terawat sempurna. Kapal itu dalam kondisi baik, tetapi krunya hilang tanpa jejak. Penemuan Mary Celeste mengejutkan dunia maritim. Berita tentang kapal hantu ini menyebar dengan cepat. Surat kabar mencetak cerita sensasional tentang kapal hantu. Setiap orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak teori bermunculan, mulai dari yang masuk akal hingga yang benar-benar aneh. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah karya bajak laut, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah fenomena supranatural. Mary Celeste menjadi simbol laut yang tak terduga dan tak kenal ampun. Lautan menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Ini tetap menjadi salah satu misteri maritim paling abadi sepanjang masa. Hingga hari ini, Mary Celeste masih memicu rasa ingin tahu dan spekulasi. Mary Celeste adalah kapal brigantine dagang, dibangun di Nova Scotia pada tahun 1861. Kapal ini awalnya diberi nama Amazon dan digunakan untuk mengangkut berbagai jenis kargo melintasi Atlantik. Namun setelah beberapa insiden dan perubahan kepemilikan, namanya diubah menjadi Mary Celeste pada tahun 1969. Dia adalah kapal yang kokoh, dirancang untuk pelayaran transatlantik. Dengan panjang sekitar 31 meter dan lebar 7,6 meter, Mary Celeste mampu menampung muatan besar dan bertahan dalam kondisi laut yang keras. Sebelum perjalanan terakhirnya yang nahas, Mary Celeste memiliki sejarah yang kurang beruntung. Kapal ini pernah mengalami kebakaran di atas kapal, dan beberapa kali mengalami kerusakan akibat badai. Dia telah terlibat dalam beberapa kecelakaan, dan telah berganti kepemilikan beberapa kali. Meskipun demikian, reputasinya sebagai kapal yang andal tetap bertahan di kalangan pelaut. Meskipun demikian, dia dianggap sebagai kapal yang andal. Setiap kali mengalami kerusakan, Mary Celeste selalu diperbaiki dengan teliti dan dipersiapkan untuk pelayaran berikutnya. Kaptennya untuk pelayaran tahun 1972 adalah Benjamin Briggs, seorang pelaut berpengalaman dengan keluarga muda. Briggs dikenal sebagai kapten yang teliti dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Pada bulan November 1972, Mary Celeste berlayar dari New York City menuju Genoa, Italia. Perjalanan ini diharapkan akan memakan waktu beberapa minggu, tergantung pada kondisi cuaca dan angin. Di atas kapal terdapat muatan alkohol komersial. Alkohol ini dimuat dalam 71 barel dan ditujukan untuk pasar Eropa. Kapten Briggs ditemani oleh istrinya Sarah, putri mereka yang berusia 2 tahun, Sophia, dan 7 awak pelaut berpengalaman. Para awak kapal ini dipilih dengan cermat oleh Briggs untuk memastikan perjalanan yang aman dan sukses. Pelayaran dimulai dengan lancar, dengan cuaca cerah dan angin yang mendukung. Kapal melaju dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada tanda-tanda masalah di awal perjalanan. Para kru menyimpan catatan harian yang terperinci, mencatat rutinitas harian mereka dan kemajuan kapal. Lalu Henning, catatan harian ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi di atas kapal selama pelayaran.
Entry catatan harian berhenti tiba-tiba pada 24 November, hanya seminggu setelah perjalanan dimulai. Tidak ada petunjuk atau tanda-tanda yang menunjukkan apa yang mungkin telah terjadi pada kapal dan krunya. Apa yang terjadi selanjutnya tetap menjadi misteri. Mary Celeste ditemukan terapung-apung tanpa awak di Samudra Atlantik pada awal Desember 1922, dengan semua muatan dan barang-barang pribadi. Misteri ini terus memikat imajinasi banyak orang hingga hari ini. Ketika Dei Gratia menemukan Mary Celeste, terlihat jelas bahwa kapal itu telah ditinggalkan selama beberapa waktu. Layarnya sebagian terpasang, dan kapal sedikit keluar jalur. Namun, tidak ada tanda-tanda bahaya langsung. Palka diamankan, dan muatannya utuh. Satu-satunya petunjuk jelas bahwa ada sesuatu yang salah adalah skoci yang hilang. Dapur kapal penuh dengan makanan dan air. Barang-barang pribadi para kru tidak tersentuh di kabin mereka. Bahkan sextant berharga Kapten Briggs tetap tak tersentuh di kabinnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada bukti kecurangan, dan tidak ada indikasi mengapa para kru meninggalkan kapal yang layak laut. Pengabaian itu tampak tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Bagian 4, Petunjuk dalam Keheningan, mengungkap misteri di atas kapal. Meskipun pemandangan di Mary Celeste membingungkan dan damai, ada beberapa detail aneh. Sekitar 1.200 galon alkohol industri di palka muatan ditemukan kosong. Salah satu dari 2 pompa di kapal dibongkar. Sebuah alat pengukur darurat, mungkin digunakan untuk memeriksa palka muatan, ditemukan. Sebuah pedang ditemukan terhunus di bawah tempat tidur kapten. Petunjuk-petunjuk ini, meskipun tampaknya tidak signifikan secara individual, menambah lapisan misteri. Buku catatan kapal, meskipun dipelihara dengan cermat hingga 24 November, tidak memberikan penjelasan atas hilangnya para kru. Entry terakhir, yang dibuat oleh perwira pertama, hanya mencatat posisi kapal. Tidak ada penyebutan badai, penyakit, atau masalah lainnya. Buku catatan, yang dimaksudkan sebagai catatan pelayaran, justru memperdalam teka-teki Mary Celeste. Bagian 5, Teori-teori dari kedalaman, bencana alam dan kesalahan manusia. Selama bertahun-tahun, banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan misteri Mary Celeste. Kapal ini ditemukan terapung tanpa awak di Samudra Atlantik pada tahun 1972, dan sejak itu, spekulasi tentang nasib para kru terus berkembang. Beberapa penjelasan berfokus pada kemungkinan fenomena alam. Alam seringkali menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, dan lautan bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Mungkinkah gelombang besar telah menyapu para kru ke laut? Gelombang raksasa atau tsunami bisa saja menghantam kapal dengan kekuatan yang cukup untuk menghempaskan orang-orang ke laut. Apakah kapal terancam oleh waterspout, tornado yang mengerikan di laut? Waterspout bisa menciptakan kekacauan dan ketakutan di antara para kru, memaksa mereka untuk meninggalkan kapal. Mungkin gempa bumi bawah laut yang tiba-tiba menyebabkan kapal tampak dalam bahaya. Getaran dari gempa bumi bisa menyebabkan kerusakan struktural yang tidak terlihat, membuat kru merasa kapal akan tenggelam. Teori-teori ini, meskipun masuk akal, kurang bukti konkret. Tidak ada tanda-tanda kerusakan besar pada kapal yang mendukung teori-teori ini. Seperangkat teori lain berkisar pada potensi kesalahan manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan, dan dalam situasi yang penuh tekanan, kesalahan bisa berakibat fatal. Mungkinkah muatan alkohol telah menyala, menyebabkan ledakan kecil yang membuat panik para kru? Kebakaran di atas kapal bisa menciptakan situasi darurat yang memaksa kru untuk segera meninggalkan kapal. Apakah ada kesalahan perhitungan dalam menavigasi kapal yang menyebabkan ketakutan kandas? Kesalahan navigasi bisa membuat kru percaya bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mungkin para kru, karena takut kebocoran di lambung kapal, meninggalkan kapal sebelum waktunya karena panik. Ketakutan akan tenggelam bisa membuat mereka mengambil keputusan terburu-buru. Namun, tidak satu pun dari teori ini yang sepenuhnya menjelaskan kurangnya kerusakan pada kapal dan kondisi barang-barang awak yang tidak terganggu. Kapal Mary Celeste tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah maritim, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagian 6, Bisikan Laut, Pembajakan, Pemberontakan, dan Hal-hal Paranormal.
Sifat misterius dari pengabaian Mary Celeste telah menyebabkan teori yang lebih sensasional. Beberapa percaya kapal itu menjadi korban bajak laut. Namun, muatan dan barang berharga yang tidak tersentuh membuat skenario ini tidak mungkin. Yang lain berspekulasi tentang kemungkinan pemberontakan, dengan para kru saling berbalik melawan. Namun, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kekerasan di atas kapal. Teori yang paling fantastis masuk ke ranah paranormal. Beberapa membisikkan tentang monster laut, penculikan alien, atau bahkan campur tangan hantu pendendam. Meskipun teori-teori ini menarik imajinasi, teori-teori ini tetap tidak berdasar dan bergantung pada spekulasi daripada bukti.